Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai teman-teman dari kelompok H-Scan tentang produk mereka dan tentang proses produksi yang ada di pabrik mereka. Nah, jadi pada saat ini udah bersama-sama dengan kita Mas Iwan. Yep. Oke. Selamat siang semuanya. Nah, langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Oke. Mas Iwan, kita dan juga teman-teman yang lain nih ya, kita tuh penasaran, apa sih yang melatar belakangi Mas Iwan dan teman-teman yang lain memilih untuk membuat produk ini? Oke, jadi H-Scan ini produk yang dirancang untuk membantu. Kita tahu bahwa 2 tahun terakhir ini belajar mengajar di sekolah digantikan dari yang tadinya offline berubah menjadi online. Nah, proses belajar mengajar online itu banyak membutuhkan aktivitas scan karena segala macam tugas, ujian, dan lain-lain itu dikumpulkan dalam bentuk digital. Nggak semua orang punya scanner dan biaya untuk beli scanner itu cukup lumayan mahal. Makanya kita memberikan solusi sebuah alat bantu di mana para siswa bisa melakukan scan dengan aplikasi kamera phone scan holder dengan yang biaya murah, semua orang bisa download secara gratis aplikasinya di handphone, tapi mereka tetap mendapatkan hasil scan yang baik dengan bantuan alat kita. Nah, selanjutnya nih Mas Iwan, boleh nggak sih jelasin ke kita-kita tentang apa sih material konsep dari produk yang kalian buat? Kalau kita ngomongin tentang produk konsep, saya akan jelasin dulu mengenai bagian-bagian dari produknya. Ya, bagian-bagian dari produknya yang pertama ada main body, yaitu body tripod yang berfungsi sebagai stand. Stand ini replaceable, kita bisa ganti-ganti dengan ukuran yang lebih tinggi atau lebih pendek sesuai dengan kebutuhan. Karena konsep produk kita itu fleksibel, artinya replaceable supaya bisa digunakan di manapun, bisa dibawa kemanapun seperti itu. Jadi yang kedua adalah ada dokumen holder. Dokumen holder berfungsi sebagai dudukan dokumen agar dokumen stabil, tidak bergerak, tidak ada blur, kemudian posisinya juga bisa diatur sehingga hasil scan-nya baik. Yang ketiga adalah phone holder. Phone holder berfungsi sebagai dudukan handphone. Dudukan handphone itu fungsinya nanti ya untuk megang handphone ya Mbak, jadi biar nggak bergerak. Jadi pas proses scan nggak ada itu yang namanya geser, miring segala macam, semuanya bisa diatur sehingga hasil scan-nya jadi bagus. Kita bisa lihat di BOM-nya, ini ada level 1, itu ada tripod, kemudian ada paper holder, kemudian ada phone holder, dan juga ada box dan perlengkapan lainnya ya. Jadi paper holder dan itu terdiri dari biji plastik yang nantinya bakalan kita injection molding. Kemudian dia juga terdiri dari bagian-bagian pertambahan seperti klem. Klem itu nanti kita beli dari pihak ketiga, jadi bentuknya udah ya, ada gitu. Kemudian nextnya adalah terus ada phone holder. Phone holder itu terdiri dari holder HP-nya, kemudian flexible pipe, di situ ada steel pipe sebagai dudukan handphone juga, kemudian phone connector holder to steel pipe, dan ada rotating ball. Nah, tripod terdiri dari 2 bagian ya, ada kaki dan bagian tiang. Jadi bagian kaki terdiri dari put steel pipe, kemudian put steel plat, ada konektor tiang untuk kaki dan juga baut dan mulut. Kemudian untuk bagian tiangnya cukup banyak, ada steel pipe yang lebih kecil, sebenarnya itu masih satu bagian. Ada lock adjuster, konektor tripod to phone holder, konektor tripod to phone holder, dan konektor tripod to paper holder. Kemudian next saya bakalan jelasin tentang operational process chart. Jadi operational process chart ini terdiri dari 3 bagian tripod. Yang pertama ada besi pipa tripod, kemudian ada besi pipa untuk yang tripod yang lebih kecil, dan ada plastic adjuster. Mereka setelah di molding dan juga di laser cut langsung ke pre-assembly. Assembly pertama untuk ketiga bagian utama dari body. Kemudian besi pipa untuk kaki tripod, besi plat penyangga untuk kaki di cut. Kemudian ada plastik konektor kaki ke tiang, plastik konektor yaitu konektor tripod to phone holder dan konektor tripod to paper holder. Setelah dicek dan juga dibentuk oleh injection molding, ikut di assembly untuk final assembly, dan kemudian di inspection. Nah, untuk bagian phone holder, untuk bagian paper holder, itu ada paper holdernya sendiri. Setelah di injection molding dan juga diklem, langsung di packing. Jadi mereka nggak mengalami assembly. Pengguna akan mengassemblynya sendiri nanti di rumah.
pond holder, flexible pipe, rotating ball, dan juga besi pipa juga begitu. Pertanyaan selanjutnya Mas Iwan, Oke, saya Mbak tuh Siska. penasaran ya, kira-kira seberapa besar sih atau seberapa luas lahan yang akan kalian siapkan untuk menjadi lokasi pabrik dari produk yang akan kalian buat dan pasarkan ini? Oke, jadi kira-kira kita merencanakan luas area sebanyak 10 hektar ya, dengan 7 area untuk operasional plan. Oke. Jadi sisanya kita gunakan untuk fasilitas-fasilitas karyawan lainnya dan juga office. Kemudian ada juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya tentu untuk karyawan ya, di area sebanyak 10 hektar ini. Oke, saya ulangi lagi nih ya, kalau saya tadi nggak salah, sebanyak 7 hektar itu untuk area operasi produksi gitu ya. Nah, dengan luas area ini sebanyak 7 hektar ini, itu saya penasaran ya, mungkin teman-teman yang lain juga penasaran, kira-kira kapasitas produksi yang kalian punya itu per bulannya sampai angka berapa sih? Satu bulan kita mampu menghasilkan produk sebanyak 26.182. Kemudian kita nggak membutuhkan subkontrak juga karena kapasitas mesin kita yang banyak dan juga kapasitas kecepatan mesin kita juga banyak untuk memproses produk tersebut. Makanya kita tidak membutuhkan subkontrak dan juga over production nggak ada. Diperkirakan demand kita sudah forecast menggunakan regresi linear, bisa lihat sendiri di tabel berikut. Cuman kelemahannya di sini kita punya on hand yang cukup banyak, makanya biaya gudangnya itu akan semakin tinggi. Tapi dengan hal itu kita nggak membutuhkan subkontrak karena kita punya kapasitas yang besar. Oke, berikutnya ada FCP. Jadi FCP ini seperti ini ya, bisa kita lihat langsung. Kebanyakan material handling yang kita akan kita lakukan menggunakan conveyor. Jadi conveyor itu kan cepat karena kita kapasitasnya perlu cepat, harus besar. Makanya kita menggunakan conveyor yang sistemnya cepat juga gitu, Bang. Oke, berikutnya ada FCP. Jadi FCP ini seperti ini ya, bisa. MPPC atau Multi Product Process Chart adalah sebuah peta yang digunakan untuk menggambarkan aliran atau urutan operasi kerja yang menghasilkan produk dengan banyak jenis atau produk dengan banyak part. Jadi bisa kita lihat sendiri bahwa part-part yang terdapat pada H-scan ini lumayan banyak ya. Dari body tripodnya juga ada beberapa bagian, kita bisa lihat langsung body tripod yang berupa kaki-kaki tripod, kemudian besi-besi itu melalui proses laser cutting. Kemudian setelah proses laser cutting ada yang di pre-assembly, kemudian lanjut ke final assembly, ada juga yang langsung ke final assembly langsung, kemudian di inspection dan di packing. Kemudian untuk bagian-bagian plastik seperti holder dan juga paper holder dan pond holder itu di injection molding. Setelah di injection molding, khusus untuk paper holder di scrape dulu pinggirannya supaya rapi, kemudian langsung diinspeksi. Kemudian untuk bagian pond holder setelah di injection molding langsung menuju ke final assembly. Untuk bagian-bagian lain seperti pond holder, klem, kemudian rotating ball yang merupakan bagian dari bagian dari pond holder itu kita beli. Jadi prosesnya dari raw material udah produk jadi ada yang langsung ke pre-assembly, ada yang langsung ke final assembly seperti itu. Bisa dilihat langsung MPPC-nya. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan adalah bagaimana layout dari pabrik yang akan teman-teman rancang. Berikut ada layout dari perusahaan yang akan kita bangun. Bisa kita lihat dari pintu masuk itu langsung menuju ke masjid dan toilet dan juga office. Selanjutnya ke raw material warehouse, laser cutting, injection molding, pre-assembly, final assembly, scrapping, inspection, dan finished good warehouse. Dari finished good warehouse itu dekat dengan pintu keluar. Selanjutnya, apakah ada metode atau teknik yang digunakan dalam perancangan layout pabrik tersebut? Oh, tentu ada, Mbak. Kita menggunakan ARC atau Activity Relationship Chart, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai peta hubung kerja kegiatan.
itu adalah metode untuk aktivitas antara masing-masing bagian yang menggambarkan tidak penting adanya dekat dengan ruangan. Tujuan dari IRC ini adalah agar dapat diketahui kedekatan dari setiap kelompok kegiatan dalam hal pabrik. Lihat di tabel IRC ini, dari absolute nursery itu gudang bahan harus dekat dengan laser cutting dan injection mold. Hal tersebut bermaksud untuk agar bahan dari gudang bahan dapat disuplai lebih cepat ke laser cutting dan injection mold, supaya suplai material ke assembly dan pre-assembly dapat lebih cepat. Selanjutnya, lokasi inspection dan finish good warehouse juga harus dekat, karena untuk memudahkan barang yang masuk ke gudang agar lebih cepat dibungkus dan dikirim ke supplier. Nah, pertanyaan terakhir saya nih Mas, saya tuh ingin tahu gimana alur produksi dari produk yang akan kalian buat ini. Berikut merupakan desain alur kerja yang telah dibuat. Proses kerja Hexcan dimulai dari material keluar dari gudang bahan, lalu menuju laser cutting, selanjutnya ke bagian pre-assembly dan final assembly. Dari gudang bahan juga material dikirimkan menuju injection molding, selanjutnya menuju pre-assembly dan scraping. Lalu setelah dirakit, produk menuju area inspeksi untuk dilakukan pengecekan. Setelah itu, dilakukan pengemasan dan selanjutnya produk akan dikirim ke gudang finish product. Simulasi proses produksi Hexcan ini dilakukan dengan waktu kerja 3 shift atau 24. Nah, terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Iwan selaku Chief Operational Officer dari PT HS Corporation untuk waktu dan kesempatannya boleh bersama-sama dengan kita di sini. Sama-sama.